Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga sangat rindu untuk hidup bisa menyenangkan hatinya. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya kalau kita tidak tahu kehendaknya? Betul tidak? Saya masih ingat waktu saya masih kecil, mama saya baru dipanggil Tuhan tanggal 31 Oktober yang lalu. Nah, saudara, papa saya itu gak suka lobak. Ya, dia itu paling gak suka sayur itu. Tapi kakak saya suka. Papa saya meninggal waktu saya umur 9 tahun, dia umur 31 tahun. Maka itu saya bisa tahu betul, merasakan hati anak yang gak punya papa. Nah, rupanya lewat peristiwa itu sebetulnya sebagai malapetaka buat keluarga kami. Tapi Tuhan balik, karena saya tahu bagaimana seorang anak yang gak punya papa, hidupnya itu seperti apa. Justru Tuhan pakai saya di bidang itu sekarang, saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Sehingga Tuhan memberikan kami anugerah, kami berdoa jadi papa mama buat begitu banyak anak. Nah, saudara, suatu hari tanpa sengaja, mungkin papa saya lagi lapar pulang itu, dia nggak tanya-tanya mama saya itu masakan apa. Jadi hari itu mama saya masak lobak. Saya tutup, saudara bisa bayangkan kalau lobak ditutup lama begitu dibuat, baunya, dibuka tutupnya baunya luar biasa. Papa saya marah, saudara. Kenapa masak lobak nggak dipisahkan, taruh di sini? Saya ingat waktu itu bagaimana mama saya dimarahi gara-gara lobak itu tadi. Nah, setelah saya jadi hamba Tuhan, tiba-tiba peristiwa itu bisa muncul lagi. Seperti itu Papa di surga. Kalau kita tidak bisa tahu apa yang Dia kehendaki, maka kita tidak akan bisa menyenangkan hatinya. Betul, saudara? Nah, hanya ada satu tulisan dalam Alkitab. Ini hebat sekali. Lagi sekali saya katakan, hanya ada satu ayat dalam Alkitab. Bukan 2, bukan 5, satu saja. Dari Kejadian sampai Wahyu, hanya ada satu ayat yang memberitahukan kepada kita apa yang Papa kehendaki dalam hidup ini. Mari kita buka 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Dan ini hebat sekali. Seharusnya gereja harus tahu, karena hanya ada satu kehendaknya yang tercatat di Alkitab. Seringkali kita dibuat panik. Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Hari ini sebagai gereja dan anak-anak Bapa di surga, jangan panik lagi untuk mencari kehendak Dia, karena kehendak Bapa kita cuma satu. Sudah, saya akan baca, dengarkan. Yang apa? Ayo baca, yang apa? Menghendaki siapa? Kalau sudah baca dari ayat 1 sampai 3, itulah Bapa di surga yang menghendaki. Bagaimana kehendaknya? Supaya berapa orang? Semua orang diselamatkan. Nah, ini kesalahan gereja. Maaf, kita harus sadar kesalahan gereja yang paling fatal adalah karena konsep misi atau Injil diputarbalikkan, yaitu diubah, yang menghendaki supaya semua orang jadi Kristen. Nah, itu yang salah. Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki semua orang beragama Kristen. Tidak. Tapi yang Dia kehendaki adalah supaya semua orang diselamatkan. Saya mau tunjukkan apa sih bedanya diselamatkan dan dikristenkan. Beda. Izinkan saya mengatakan contoh ini. Saudara dengarkan baik-baik. Jangan saudara anggap ini sesat atau ngawur, tapi pikir baik-baik dulu. Percayakah saudara, kalau kita membangun gedung gereja yang besar-besar, itu pasti membuat orang Islam marah. Kenapa? Cepat jawab. Ini pertanyaan penting. Kalau saudara tahu konsep ini, kita akan tahu. Mengapa kalau di Indonesia gereja bangun gedung yang megah, pasti mereka itu marah? Kenapa? Iri hati? Bukan. Takut. Itu yang betul. Takut apa? Dengarkan baik-baik. Mereka ketika melihat kita bangun gedung gereja yang besar-besar, sejak tahun 85, Pak Gembala saya kesini sampai hari ini, mungkin nggak usah cuma balkon yang berubah kok, saya tidak salah.
Ini tahun berapa dibangun balkonnya Pak Gembala? 90-an. Iya, makanya itu waktu itu seingat saya ini nggak ada. Saudara, apa yang buat mereka takut kalau kita bangun gedung gereja besar-besar? Karena di logika mereka cuma muncul satu. Hei, yang kamu harapkan masuk ke situ siapa? Loh, betul tidak? Kalau kita bangun gedung yang besar-besar, saudara, yang mereka takutkan adalah pasti kita ajak mereka masuk. Kalau tidak siapa lagi? Karena mereka mayoritas. Nah, ini bedanya. Sejak dulu Bapa di surga tidak ingin semua orang beragama Kristen. Bedakan. Yang Dia ingin semua orang diselamatkan. Dengan tanda ini, perhatikan kalimat berikut. Diselamatkan dalam konteks apa? Dan memperoleh pengetahuan. Sebetulnya bukan pengetahuan, tapi pengenalan akan kebenaran itu. Kalau saudara belum tahu apa kebenaran, catat aja ayatnya atau bisa dibuka di PowerPoint. Yohanes 17 ayat 17. Apa itu kebenaran? Adalah firman. Kalau saudara ingin jelas lagi, buka Yohanes 14 ayat 6. Siapa kebenaran itu? Ayo, siapa kebenaran itu? Yohanes 14 ayat 6. Masa saudara lupa siapa kebenaran itu? Yesus. Nah, kita harus membedakan, saudara, antara mengkristenkan orang dan memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Itu beda. Kalau saudara tanya kepada saya, kapan terakhir kali saya melakukan ini? Saya jawab, tanggal 14 Februari yang lalu. Ya, 14 Februari yang lalu, pas Valentine, pas Imlek juga, di suatu tempat makan, saya ketemu seorang. Roh Kudus gerakan saya untuk saya ketemu dia. Kalau sebegitu saya tahu Papa ingin saya kontak dengan orang itu. Akhirnya saya dekati dia sambil makan. Lalu dia perkenalkan diri, namanya Wayan. Oh, ternyata dia lagi masalah berat dalam hidupnya. Nah, dia bisa cerita kepada saya tentang masalah itu. Baik. Akhirnya saya mulai follow up dia. Saya nggak ngomong soal Kristen, saya nggak ngomong soal agama. Tidak. Saya sampaikan, ada satu solusi kalau kamu mau. Tapi saya cuma nawarkan. Saudara, Rabu malam kemarin dulu, jadi hari Jumat, Rabu malam. Itu kami berdua suami istri ketemu dia terakhir. Dia sudah ikut di satu gereja yang saya lagi khotbah. Saudara, kami mimpin retreat. Dia ikut, dia pengen ikut. Nah, kalau dia ikut, karena bukan kami yang maksa. Karena dia berkata, sejak jumpa Bapak, ada sesuatu yang lain di hidup saya. Saya bisa mengerti apa itu arti hidup. Saudara dengar, tidak usah bicara agama, nggak usah bicara tentang Tuhan. Tapi sampaikan, ada satu pribadi yang mengasihi. Saya tanya begini kepada saudara. Siapa yang tidak hafal Yohanes 3:16? Loh, saya tanya kok siapa yang tidak hafal Yohanes 3:16 berarti saudara belum Kristen? Loh, betul tidak? Saya ulangi lagi pertanyaan ini. Kalau ada di sini saat ini, yang di balkon juga, jujur ya jawab. Siapa di antara kita yang tidak hafal Yohanes 3:16 pasti saudara belum Kristen. Kenapa? Siapa bisa jawab? Ya jelas saja, gara-gara ayat itulah kita tahu siapa Bapa dan siapa Yesus. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Perhatikan. Sehingga diberikannya Yesus. Nah, kalau kita mentah-mentah mengatakan ayat itu, diberikannya anak yang tunggal. Saudara, terus terang, orang bingung. Kapan Tuhan kawin kok bisa punya anak? Maka itu kita harus terjemahkan ayat itu. Menurut saudara, berapa persen kira-kira gereja menyatakan firman itu sesuai kerinduan Bapa akan dunia ini? Saya ulangi, berapa persen kira-kira menurut saudara gereja menyatakan ayat itu kepada dunia yang dikasih oleh Bapa? Jawab saja, kira-kira berapa persen?
Ayo nggak usah ragu-ragu, salah pun nggak dihukum. Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Bapa di surga sangat rindu untuk hidup bisa